spend my night out in a barroom. Liquor was the only love I know. But you rescue me from searching for the bottom. Brought me back from being too forgot. You were as smooth Tennessee whiskey. You were sweet strawberry wine. You. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, hari ini Madam Sugi ada waktu untuk melihat artis idola kalian. Sebenarnya Madam Sugi itu senang-senang aja. Tapi kalian itu bantu share dong ya. Tugas kalian kan nge-share. Tugas kalian komen, tugas kalian nge-like, tugas Madam Suki mengintip. Deal? Iya. Tapi Madam Suki minta tolong sama kalian, siapapun orang yang kalian fans ya, kalian ngefans, kalian menyanjung, kalian mengidolakan idola kalian, tolong jangan barbar, itu aja ya, siapapun orangnya. Oke? Yang baik kita contoh, yang baik kita apa ya? Ya kita lihat, kita contoh, yang tidak baik ya nggak usah gitu. Maksudnya karena semua orang itu nobody perfect. Oke? Nah sekarang kami ada di Aonang. Aonang itu adalah sebuah tempat di Thailand, yaitu Bilong sama Krabi ya. Dan Madam Suki sekarang kita lagi ada di mana? Coba lihat. Kita ada di hotel ya. Oke, jadi kalian aku kasih tahu pemandangan di luarnya. Karena sebentar lagi Madam Suki mau renang. Tuh, gimana pemandangannya? Bagus kan? Jadi aku ngebuat kayak gini supaya aku feel remember gitu ya. Supaya aku inget gitu. Nah, kayak gini penampakan hotelnya. Hotel sebesar ini itu kosong. Ya, hanya beberapa tamunya, sayang banget ya. Itu pegawainya dan di sini kamar ini kosong. Tapi anyway, aku punya pengalaman kemarin waktu masuk di hotel ini ya. Awal-awal aku mandi di situ. Ya, mandi di situ sore-sore jam 5, jam 6 gitulah ya, saat hujan. Aku nggak tahu itu beneran apa enggak. Kadang kita feel like that ya. Ada cewek berdiri gitu ya. Ya, bentuknya siluet sih. Terus tadi kalian lihat kan, kamar kami itu sebelahnya kamar ya. Dan tidak ada jalan keluar masuk. Artinya dinding sama dinding. Nah, waktu saat kesini, aku duduk di situ lagi ngereading kan. Nah, di sini nih. Aku duduk di situ lagi ngereading klien, ya kan. Terus tiba-tiba ininya, apa itu namanya, dindingnya itu ada yang gitu loh. Yang kayak gitu, ya. Nah, aku pikir tuh Miner Diego. Nggak taunya kan Miner Diego itu keluar. Aku nggak tahu, aku pikir dia. Setelah itu aku hehehe gitu. Setelah itu setengah jam kemudian dia datang gitu. Terus aku bingung, loh kamu dari mana? Keluar katanya. Udah tadi, udah katanya. Iya, udah tadi katanya. Ayo, kalian pikir sendiri itu apa? Nah, jadi setiap hotel itu pasti ada penghuninya ya. Intinya itu kayak kasih salam aja sih gitu. Jadi kalau ini cerita melenceng sebentar ya tentang spirit gitu. Kalau dulu Madam Suki masih muda, ya umur-umur 25-an,
pokoknya di bawah 30 lah ya. Itu dulu memang ngelihat makhluk-makhluk astral itu memang iya, memang selalu dimanapun ya. Kadang-kadang aku merasa terganggu gitu loh. Karena muka mereka tuh jelek, terus kadang nggak ada wajahnya. Beneran itu, nggak nakut-nakutin. Terus ini cerita horor apa cerita fans kalian ya? Ya nggak apa-apa lah ya, biar kalian ngerti gitu loh. Terus udah gitu mukanya nggak ada, mukanya bopeng apa meleot gitu loh. Pokoknya kayak gitulah ya, mukanya jelek gitu ya. Dan mereka juga usil ya, nakal. Kadang jabak rambut, kadang apa gitu. Kadang nyubit, kadang narik kaki gitu. Nakal. Sampai akhirnya aku berpikir aku nggak mau kayak gini gitu. Aku akhirnya menutup mata ketigaku. Aku tutup sendiri. Karena aku bilang aku nggak mau kayak gini. Akhirnya work it ya, bisa. Ya, bisa menutup. Kalau kita nggak mau tuh ditutup. Ya, ketutup gitu. Tapi kalau misalkan ada kayak accidentally ya ini ya, kayak kebetulan banget kita di mana yang energinya gede banget seperti yang tadi aku cerita itu bisa kelihatan, bisa ngerasain, bisa melihat ya. Bahkan mereka juga mengganggu ya. Kita sebut hantu kecil. Oke, anyway, Madam Suki, kita masuk ya. Sekarang tadi malam aku melihat sebuah tayangan yang membuat aku tergelitik untuk eh, membuat prediksi begitu. Karena Madam Suki itu ya pasti kayak kalian juga ya, tersenyum-senyum, ketawa ngelihat kelucuannya Aisar sama seorang bapak supir taksi di Surabaya gitu. Terus yang paling membuat kita juga yang melihat perubahan yang nggak dibikin-bikin dari si Aisar ini ketika si bapak itu ngomong tentang Fuji. Mungkin kalian sudah melihat videonya atau belum? Ya, coba pasti kalian udah nemuin ya. Coba ini kita lihat suaranya aja ya, kita dengerin ya. 20-30 orang. Jadi Bapak, misalnya Bapak pernah pergi umroh? Belum. Belum pernah pergi umroh? Enggak. Makanya, ya mau lah. Andai kata, orang muslim ya pasti mau lah. Kalau Bapak dihantarkan ke umroh, apa yang Bapak rasa? Ya senang. Senang lah. Oke, umur Bapak sekarang berapa? 55. 55 tahun. Oke, nanti insyaAllah kalau saya ada rezeki lebih nanti. Hah? Oh. Oke, ya. Bapak bilang sama keluarga Bapak semuanya masuk live Aisar tanggal 4 Juni. Yes. Boleh kan Aisar kan? Katanya pacarnya Fuji ya? Yang mana Pak? Itu katanya dulu pernah deket dengan Fuji ya? Pak, itu dan kenapa itu jalan Pak? Kenapa diam? Itu kembarku Pak. Oh. Iya. Itu kembaranku, Pak, katanya. Oke, menarik ya. Oke, Aisar. Oke, Madam Suki minta izin untuk melihat kamu ya. Itu kembaranku, Pak. Nah, seketika itu kamu salting banget dan kamu nunjuk-nunjuk di depan itu apa itu Pak itu apa Pak gitu ya. Jadi kelihatan banget kalau dia tuh salting ya. Madam Suki mohon izin pada semesta dan juga pada orang-orang yang Madam Suki baca atau Madam Suki reading ya. Oke. Coba kita lihat perasaannya Aisar ya. Aisar, waktu Bapak sopir itu bilang, kamu pacarnya Fuji ya? Dulu dengar-dengar kamu pacaran sama Fuji ya, gitu kan ya? Oke, bagaimana perasaan Aisar pada saat itu? Karena kelihatan banget dia salting, ya salah tingkah gitu ya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat something like this. Soalnya kalau nggak kelihatan, nanti ada yang protes lagi. Madam Suki kartunya diliatin dong. Jangan-jangan udah dipersiapin tuh. Saking kalian itu memang sejeli itu ya. Oke, bagaimana perasaan Aisar ketika Bapak sopir itu bilang, Fuji, menyebut nama Fuji.
Politik. Ada topeng nih. Oke, ya. Harmoni. Seneng loh dia. Intensity. Alright. Jadi kartu di sini ada politik ya. Politik ini kan gambarnya ada ular dan topeng. Kalau kita membaca kartu ini disesuaikan dengan apa yang kita tanyakan, ya. Kalau pertanyaannya orangnya jahat, kalau keluar kartu ini ya berarti hasilnya negatif. Kalau orangnya baik, kita tanyakan keluar kartu ini, apa ya, hasilnya juga baik. Begitu loh tarot itu. Jadi tarot itu sebenarnya adalah sebuah seni, membaca pikiran kalian. Ya, kalian itu pikirannya diintip. Ya, hati-hati makanya. Kalau kalian berpikir itu yang jelek-jelek aja, yang manipulatif, yang suka bohongin orang, yang suka memanfaatkan orang, yang selicik apapun, selicin apapun pikiran itu bisa dibaca. Ya, karena pikiran itu mempunyai gelombang, frekuensi, vibrasi, energi. Oke? Jadi ada orang-orang yang memang diberikan keahlian untuk membaca pikiran. Ya, bukan dibisikin setan, nggak ada. Ya, setan itu yang kita bisikin. Kita itu selalu memfitnah setan ya. Oh itu kena setan, padahal dirinya sendiri yang mau pikirannya, ya kan pikirannya sendiri. Oke, politik ya. Jadi di sini ada topeng ya. Topeng itu maksudnya dia itu menutupi perasaannya. Ya, seorang Aisar Khalid ketika ditanya Fuji, terlontar kata Fuji dari bapak sopir taksi itu, Fuji, dia bersembunyi, langsung kan dia diem, ya kan? Terus dia langsung salah tingkah. Pak itu apa Pak? Pak di depan itu apa Pak? Artinya dia menutupi rasa malunya, bukan malu karena kamu bohong nih, ya, beda ya. Malu kayak orang jatuh cinta, ketembak, malu nggak? Malu ya, hatinya itu malu gitu loh ya. Kalau orang lagi diomongin seseorang, misalkan ada salamnya ini. Kalau misalkan kalian seneng nggak sama orang itu, kalian gimana? Tersipu apa nggak? Tersipu kan? Masa sih? Ya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan itu orang yang kalian nggak suka, orang itu suka memfitnah kalian, orang itu suka ngejelekin kalian, terus ada teman bilang, kamu ada salamnya itu. Terus kalian jadi raut wajah kalian langsung tegang kan? Kenapa? Reaksi ya, reaksi. Kenapa? Kalau misalkan kita nggak suka sama orang tersebut, pasti reaksinya kenapa? Tapi kalau orang suka, pasti salting. Paham? Nah, paham? Aisar kan suka ngomong gitu ya. Paham? Iya, paham. Kalau Madam Suki paham. Gak tahu nih emak-emak yang gak paham-paham nih. Oleng aja. Kiri kanan, kulihat semua. Kayak gitu. Pokoknya sempoyongan gitu kalian itu. Oleng. Mengerti nggak? Orang kalau seneng pasti salting. Dia berusaha menutupi. Nih. Ya, nih. Politik. Tapi karena dia itu orangnya lihai dalam arti bisa mengalihkan, dia mengalihkan, Pak itu apa Pak? Ya kan? Nah, tapi dia senang sekali ketika ada orang yang bilang, saya dengar pacarannya sama Fuji, deket ya sama Fuji. Senang dia. Ya, ada rasa bahagia. Tapi sembunyi ya, disembunyikan tuh. Dan di sini ada sebuah perasaan, ungkapan bahagia ketika nama Fuji disebut. Itu Aisar Khalid nggak bisa membohongi Madam Suki. Ada perasaan yang bangga, senang. Tapi kenapa dia ngomongnya
Tapi kenapa dia ngomongnya kembaranku? Oh, itu kembaranku, Pak. Ah, ya kan? Oke. Mau diintipin lagi? Mau ya? Oke, jadi Madam Suki punya iklan dulu dong. Iya. Ya, jadi buat kalian yang suka nyomot-nyomot video Madam Suki, nggak apa-apa, comot aja. Tapi iklannya Madam Suki jangan dipotong, ya. Jangan, nggak boleh. Karena kalian tuh kan udah nggak kerja, ibaratnya Madam Suki yang kerja. Kalau Madam Suki lagi membuat iklan kayak gini, jangan dipotong. Nggak boleh, ya. Itu aja pesannya Madam Suki ya. Pesannya Madam Suki itu aja. Nah, jadi Madam Suki punya ini, punya apa? Maaf ya, belum dipersiapkan. Minyak muda. Minyak muda ini tinggal dioleskan aja di wajah kayak gitu. Kalau mau tidur, ya ke leher, ke dada. Kalau Madam Suki sih semuanya. Apalagi habis ini mau renang ya. Apalagi habis ini mau renang karena di depan ada kolam renang di hotel yang kami tinggali ini untuk sunblock. Ya, jadi aku nggak perlu sunblockan lagi, aku pakai ini aja. Ini bagus banget minyak muda ini. Ya, nanti kalian bisa pesan yang 30 mili, yang 15 mili, yang 10 mili, yang 5 mili pun ada. Kalau kalian mau coba yang 5 mili dulu, Madam Suki. Excuse me. Sebelum aku beli yang 30 mili, nggak apa-apa. Kalau 30 mili itu kan awet ya. Asal ya kalian jangan, kalau pergi jangan jungkir balik, nanti dia tumpah kan sayang. Jadi orang-orang ibu-ibu yang sudah membeli ini sangat bahagia karena kulitnya itu seperti kayak bernapas gitu loh. Ngerti nggak ya? Kulit kita itu bernapas loh, ya. Nah, jadi kulitnya tuh kayak bernapas, kayak ringan, kayak pokoknya enak banget. Ya, ini minyak muda. Tanya DM ya untuk mengurangi kerut-kerut di wajah ya, untuk supaya kita awet muda kayak Madam Suki ya, udah umur 50-an lebih malah ya. Beneran. Oke, oleskan di tangan gini. Tua itu pasti ya, tapi bagaimana kita menghambat kerut-kerut itu yang apa sih yang bagus. Kalau menurut Diego, kalau ini buat bapak-bapak juga boleh ya. Kalau menurut Diego memang nggak mau wajahnya dia apa-apain karena kalau dia memang suka kerutan katanya. Orang beda-beda ya. Tapi at least dia juga sehat kulitnya, sangat sehat banget. Bahkan dia sabunan aja nggak pernah, ya, nggak pernah sabunan. Jadi badannya nggak pernah kena kimia-kimia gitu. Oke. Nah untuk kemudian ini ada chlorella, ya. Fungsinya buat kanker usus, buat mencegah kanker usus. Oke. Dan mencegah corona. Kalau kalian pas kena corona, bagus banget pakai ini. Cepat sembuhnya. Kalau ini untuk ibu-ibu yang sedang mengalami menopause ya. Jadi kalau menopause itu sorry to say, cairan di dalam tubuh kita itu kan berkurang. Sehingga kalian tidak bisa meladeni suami dengan baik. Hati-hati, nanti ada tetangga jendes ya yang nyasar, terdampar sama bapaknya gimana, ya kan? Maka itu perlu dijaga. Terus ada lagi garam hitam. Garam hitam itu untuk orang-orang yang suka kesurupan, untuk protek rumah, toko yang diganggu jin apa kayak gitulah ya, kayak spirit gitu. Oke. Oke ya, janji ya buat kalian yang ngambil videonya Madam Suki nggak apa-apa. Madam Suki izinkan meskipun kalian nggak pamit, ya nggak apa-apa. Padahal Madam Suki itu kalau memprediksi selalu pamit loh ya. Nah nggak apa-apa asal iklannya Madam Suki tidak boleh dibuang, ya. Itu aja pesannya Madam Suki, oke? Terus sekarang kita lihat Aisar Khalid mengatakan, oh itu kembaranku itu. Kenapa? Apa maksudnya dia ngomong kayak gitu? Nah, karena gini, kalau intuisi Madam Suki mengatakan seseorang yang mengatakan keceplosan, itu Madam Suki anggap keceplosan. Kembaranku. Sebenarnya dalam pikiran dia tuh
menggambarkan Fuji adalah soulmate. Manosuke ini halu banget. Kenapa sih? Orang Farel itu dan Fuji udah mempersiapkan kok baju untuk lamaran. Manosuke itu memang halu orangnya. Sehalu itu. Halo. Kenapa Manosuke sehalu itu? Yakin banget kalau Fuji dan Aisar itu bergandengan. Padahal mereka itu nggak pernah mempublikasi, padahal mereka itu nggak pernah ngapa-ngapain. Bahkan mereka itu nggak pernah terlihat di sosial media apapun. Madam Sugi kekeh mengatakan Fuji dan Aisar ada hubungan. Ya, ini penting kalian tahu. Apa? Di saat kakaknya Fuji menikah. Itu adalah pakem, pondasi. Kalau orang menikah itu untuk serius apa untuk main-main? Madam Sugi cuma tanya gitu aja. Kalau misalnya orang menikah itu untuk main-main atau untuk serius? Ayo, kalian yang jawab dalam hati. Serius kan? Kenapa pada saat momen itu Fuji membawa Aisar, bukan Farel? Dia kan bisa aja Manamsuki, Farelnya itu sibuk. Dia kan Pak Dewan, dia sibuk ke sana ke sini. No reason. For me, no reason. Karena acara ulang tahun, apalagi pernikahan itu sudah dibuat 3 bulan sebelumnya. Mungkin 1 tahun sebelumnya. Mungkin 5 bulan sebelumnya. Tidak mungkin acara sebesar itu dadakan. Kalian pikir aja sendiri. Ya? Oke? So that's why aku kekeh bilang mereka itu ada hubungan. Dan kalian selalu oleng ke sana, oleng ke sini. Oleng gitu ya. Sudah dijelasin sampai kesel kadang-kadang Madam Suki itu tanya, ini nanti Fuji sama siapa lagi? Grutuk. Oh, Fuji sama ini gitu. Nanti Fuji sama siapa lagi? Misalkan sama Indra Bruggman. Kenapa ya aku selalu Indra Bruggman? Karena aku seneng sama Indra Bruggman. Manasuki jarang ngefans orang. Maaf. Tapi sama Indra Bruggman ya suka lah. Ya, misalkan Fuji sama Indra Bruggman. Oh, dia tuh sukanya sama aduh. Ingat tadi Madam Sugi bilang, kalau kalian ngefans sama orang, kalau kalian mengidolakan orang, jangan menjadi barbar. Ya, oke? Ini panggung hiburan. Di panggung hiburan itu ada sesuatu di balik layar yang kalian nggak tahu, makanya aku intipin. Paham? Paham ya? Oke, apa Max? Ini yang terakhir ya. Terima kasih. Hati kecilku juga begitu, kata Mbak Lia. Serius, Mada. Iya, makanya Madam Sugi itu kalau ditanya bolak-balik gimana, pusing ya. Makanya udah Madam Sugi udah ngoceh seininya aku aja sendiri. Pertanyaan-pertanyaan udah nanti aja ya. Oke. Karena Madam Sugi juga waktunya nggak banyak-banyak kalau traveling ya. Yang terakhir, Aisar, kenapa kamu mengatakan Fuji adalah kembaran kamu? Apakah itu keceplosan? Yes, dia keceplosan. Kan aku tadi udah bilang kan dia keceplosan. Tanpa tarot. Aku bilang keceplosan. Dan aku mengatakan dia dalam pikirannya itu Fuji adalah soulmate. Kita buktikan di kartu tarotku. Oke, keceplosan dia. Apa maksudnya kamu bilang Fuji itu kembaran kamu? Oh, yang maunya yang depan. Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Seorang laki-laki yang menanam tanamannya itu sangat jauh dan berakar. Nih. The Judgment. Nih, keluar. Jeng. Ada seseorang, ini cuma sosok aja yang keluar. Jeng.
pikiran. Nah, kayak gitu loh. Kayak orang kayak, nah coba kartu ketiga. Kekuatan laki-laki mencintai romantik. Nih, kekuatan seorang laki-laki. Mencintai siapa? Perempuan ini. Secara diam-diam. Ya, jadi dia merasa bahwa Fuji itu gini, nggak ada kata lain untuk diungkapkan oleh Aisar, ya dia kembaranku. Namanya orang kembar itu apa? Si kembar, kalau misalkan kakaknya atau adiknya sakit, mereka pun sakit. Si kembar, ketika kakaknya bermain ini, adiknya juga main ini. Dan si kembar selalu bersama-sama. Paham? Paham. Oke, gitu aja. Terima kasih juga. Iya, udah diajak traveling. Iya, terima kasih sudah terdampar di sini. Lisa sudah dikatakan, Fuji dan Aisar ada komunikasi. Buka video-video Madam Suki yang lama, yang sebelum-sebelumnya ya. Karena videonya kan panjang. Oke, begitu aja buat kalian yang ngambil video-video Madam Suki di YouTube atau di mana saja, nggak apa-apa. Madam Suki izinkan meskipun kalian tidak izin ya. Tapi ingat iklannya jangan di skip. Oke? Terima kasih buat semuanya, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki silahkan. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu bahagia, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang. Amin ya. Dan kalau kalian mau tanya-tanya mengenai konsultasi atau produk Madam Suki, silakan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699. Terima kasih semuanya. Bye-bye.